Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek. Bismillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Alladhi ja'ala syamsa dhiya wal qamara nura. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Faya ayyuhal hadirun, أوصيني وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون، كما قال تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ثم قال تعالى في آية الأخرى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Jemaah sedang Jumat rahimakumullah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah berikan kenikmatan-kenikmatan kepada kita semuanya. Di antara nikmat-nikmat yang dapat kita indra ketika di dunia ini, yaitu di antara nikmat sehat, nikmat Islam dan nikmat iman, yang dengan dorongan semua itulah kemudian kita bisa berkumpul di tempat yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa kepada Allah SWT, mudah-mudahan Allah berkenan untuk menjadikan Jumat ini Jumat yang terbaik di antara Jumat-Jumat yang telah kita lalui. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada baginda agung Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti petunjuk beliau sampai hari akhir. Bertakwalah kepada Allah SWT dengan takwa yang sebenar-benarnya takwa, dengan menjalankan segala perintah Allah SWT dan meninggalkan apa yang kemudian dilarang oleh Allah SWT. Serta ingatlah bahwa kelak di yaumil akhir, derajat seorang hamba yang paling mulia itu diukur dengan tingkat ketakwaannya kepada Rabb-Nya. Hadirin yang dirahmati Allah SWT, di waktu yang mulia ini, di tempat yang mulia ini, perkenankanlah khatib menyampaikan sepatah dua kata berkaitan dengan khutbah Jumat yang insyaallah bertemakan cinta Nabi, maka cintailah Al-Quran. Kalau kita mengatakan bahwa kita cinta dengan Nabi, maka wajib bagi kita pula untuk kemudian mencintai Al-Quran. Hadirin dan hadirat Allah SWT, Allah SWT berfirman dalam surah Al-Ahzab ayat 21: Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah SAW suri teladan yang baik. Jemaah salat Jumat rahimakumullah, para ulama membagi dua cara baca lafaz uswah. Yang pertama, lafaz uswah dibaca dengan dhammah, laqad kana fi Rasulillahi uswatun hasanah. Kemudian yang kedua, para ulama memberikan alternatif ketika membaca lafaz uswah ini dengan harokat kasrah, laqad kana fi Rasulillahi iswatun hasanah. Jemaah rahimakumullah, istilah kasrah dalam ilmu nahwu dan saraf maknanya adalah
jar majrur, atau disebut juga dengan khafad, sesuatu yang rendah. Sedangkan kemudian dan dhammah itu letaknya selalu di atas, tidak mungkin kemudian di bawah. Maka kemudian para ulama menjelaskan maksud dari cara baca ini, bahwa ketika kemudian kita mencintai Nabi, mengaku-ngaku cinta Nabi, maka kita harus kemudian mengikuti petunjuk Nabi Muhammad SAW dari hal-hal yang ringan, hal-hal yang dianggap orang remeh-temeh segala macamnya, dari bangun tidur sampai kemudian bangun lagi, dan sampai kemudian perkara-perkara yang besar, yaitu perkara sosialnya, ekonominya, politiknya, sampai kemudian bernegara pun kemudian harus mengikuti petunjuk Allah melalui Rasul Muhammad SAW. Kemudian ditegaskan juga oleh Nabi Muhammad SAW dalam hadis riwayat Al-Malik, hadis riwayat Imam Malik dalam kitabnya Al-Muwatta, juz yang kedua halaman 999. Beliau mengatakan, taraktu fikum amrayni, saya tinggalkan dua perkara kepada kalian semuanya, lan tadhillu, kalian sekali-kali tidak akan kemudian tersesat selama-lamanya, ma tamassaktum bihima, jika kamu kemudian berpegang teguh kepada dua perkara ini. Apa itu? Kitab Allah wa sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu kitab Al-Qur'an dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah rahimakumullah, kemudian Allah juga menegaskan lagi dalam Quran surah ketiga Ali Imran ayat yang ke-31, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Kata Allah, jika engkau benar-benar mencintaiku, mengaku-ngaku cinta kepada Allah, mengaku-ngaku cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kata Nabi, ikutilah saya. Maka dengan itu kemudian Allah akan mencintaimu, kemudian Allah berkenan untuk mengampuni dosa-dosa kalian. Jemaah rahimakumullah, dalam perspektif hukum manusia mengatakan, jika kemudian kita ingin melaksanakan suatu pekerjaan, kemudian kita dalam melaksanakan pekerjaan itu untuk kemudian menjalankannya dengan sukarela, sukacita, bahkan kemudian mencintai pekerjaan itu, maka hukum manusia mengatakan kita perlu tahu apa yang akan kita kerjakan dan kemudian apa manfaat yang akan kemudian kita dapatkan ketika kemudian kita melaksanakan pekerjaan tersebut. Maka hadirin sekalian, jika kita kemudian ingin mendekatkan diri kepada Al-Quran, ingin kemudian cinta kepada Al-Quran, maka kiranya tidak salah jika kemudian kita wajib untuk mengetahui kemuliaan-kemuliaan Al-Quran, kemudian apa manfaat ketika kemudian kita bisa dekat dengan Al-Quran, bahkan sampai derajat cinta kepada Al-Quran. Jemaah rahimakumullah, Allah SWT berfirman dalam Quran Al-Isra ayat yang ke-9-nya, inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladhina ya'maluna as-salihat anna lahum ajran kabira. Sungguh Al-Quran ini adalah suatu jalan yang paling lurus dan benar, dan memberikan kabar gembira kepada orang-orang yang beriman kepada Allah SWT, yang beriman kepada Al-Quran, dengan imannya itu kemudian mengamalkan isi kandungan Al-Quran, anna lahum ajran kabira, maka baginya pahala yang sangat besar. Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi, imam besar di Masjid Nabawi sekaligus guru besar di Masjid Nabawi, mengatakan yang dimaksud dengan lillati hiya aqwam adalah jalan yang paling benar, jalan yang paling lurus. Sedangkan yang dimaksud dengan anna lahum ajran kabira adalah surga Firdaus. Maka dapat kita simpulkan dari tafsiran ini bahwasanya Al-Quran ini adalah kitab mulia yang diturunkan oleh Allah SWT melalui perantara malaikat Jibril, kemudian disampaikan kepada Nabi untuk kepada umatnya, yang memberikan petunjuk hidup kepada umat Nabi Muhammad SAW, suatu jalan yang paling lurus dan tidak akan pernah bengkok. Dan orang-orang yang kemudian mengikuti petunjuk Al-Quran, mengamalkan Al-Quran,
Al-Quran bilang A, lakukan A. Al-Quran melarang C, tinggalkan C. Maka kemudian baginya annalahum ajran kabira. Maka kemudian dengan ketaatan kepada Al-Quran itu, dia akan mendapatkan ganjaran berupa surga Firdaus atau surga Darussalam. Jamaah rahimakumullah. Lantas bagaimana kemudian manfaat yang akan kita dapat ketika kemudian kita dekat atau cinta dengan Al-Quran? Dalam kitab At-Tibyan fi adabil hamalatil Quran, adab berinteraksi dengan Al-Quran, di situ terdapat banyak tentang kemuliaan-kemuliaan Al-Quran dan manfaat-manfaat yang akan kita dapatkan ketika kemudian kita dekat dengan Al-Quran. Di antaranya yang pertama yaitu jamaah sekalian, kita akan kemudian diberikan predikat oleh Nabi Muhammad SAW dengan predikat manusia terbaik. Kata Nabi, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamah. Kata Nabi, yang terbaik di antara kamu bukanlah orang yang membaca Al-Quran dengan suara yang bagus. Yang terbaik di antara kamu bukan orang-orang yang suaranya bagus ketika melantunkan lafaz-lafaz Al-Quran. Tapi yang terbaik di antara kamu adalah dia yang belajar Al-Quran, kemudian dia mengamalkan isi kandungan Al-Quran, kemudian dia berusaha untuk kemudian mengamalkan kepada orang yang lain. Maka itulah kemudian orang-orang yang kiranya disebut sebagai orang yang terbaik. Kemudian jamaah sekalian, yang kedua, kita akan mendapatkan pahala dari setiap bacaan Al-Quran itu 10 kebaikan minimal. Dalam sebuah hadis riwayat Muslim mengatakan, man qara'a harfan min kitabillahi falahu bihi hasanah. Siapa yang membaca Al-Quran satu huruf saja, maka baginya satu kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amsalha. Dan satu kebaikan itu kemudian dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Ana la aqulu alif lam mim harfun, kata Nabi. Saya tidak mengatakan bahwa alif lam mim itu satu huruf, akan tetapi alif harfun, lam harfun, dan mim harfun. Artinya ketika kemudian kita membaca alif lam mim dalam Al-Quran, kita akan mendapatkan 30 kebaikan. Dalam surat Al-Baqarah 264 dijelaskan bagaimana orang-orang yang kemudian berbuat kebaikan di dunia maka akan dilipat gandakan menjadi 700 kali lipat. Jadi ketika kita membaca alif lam mim saja berarti 30 kali 700 kali lipat. Hadirin jemaah salat Jumat yang dirahmati Allah SWT. Kemudian manfaat yang akan kita dapatkan dari dekat dengan Al-Quran, yaitu kita akan mendapatkan syafaat dari Al-Quran langsung. Kata Nabi Muhammad SAW, iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yawmal qiyamah syafi'an li ashabihi. Bacalah oleh kalian Al-Quran itu, karena sesungguhnya Al-Quran itu akan datang pada hari kiamat sebagai syafaat pelengkap bagi para pembacanya. Hadirin salat Jumat rahimakumullah, diriwayatkan oleh Imam Abu Dzar dalam sebuah riwayat dia mengatakan bahwasanya ketika seseorang yang dulu dekat dengan Al-Quran kemudian dia meninggal, kemudian dia mati meninggalkan dunia, maka ketika orang-orang sibuk dengan kain kafannya, ketika orang-orang sibuk dengan penggalian kuburnya, ketika orang-orang kemudian sibuk untuk kemudian mengurus jenazahnya, maka tiba-tiba kemudian datang seorang laki-laki tampan tepat di kepalanya. Maka ketika kemudian kain kafan mulai kemudian diselimutkan kepada jasadnya, maka si tampan ini kemudian berpindah ke dadanya. Maka ketika kemudian dibawalah ke liang lahat, kemudian dipendam di situ, kemudian ditinggalkanlah oleh jamaah-jamaah yang kemudian melayatnya, maka kemudian datanglah 2 malaikat untuk bertanya Munkar dan Nakir. Maka seketika itu malaikat ini berusaha untuk mengusir si tampan ini dari jasad orang tadi. Tapi kata si ganteng ini, kata si tampan ini, kalau kalian berkata kepada malaikat, kalau jika kalian ingin kemudian melaksanakan tanya jawab dengan jasad ini, maka silahkan laksanakan. Tapi jangan sekali-sekali engkau kemudian berusaha untuk memisahkan saya dari jasad ini.
Karena sesungguhnya dia adalah teman saya. Dia yang di dunia dulu membaca saya dengan suara pelan dan suara lirih, dengan suara keras. Maka hari ini saya pastikan saya tidak akan kemudian meninggalkannya sampai kemudian Allah berkenan untuk memasukkannya kepada surganya Allah SWT. Maka ketika kemudian pertanyaan demi pertanyaan telah kemudian selesai, maka kemudian si tamban ini kemudian menengok kepada jasad atau temannya tadi. Kata si tamban ini, jangan takut wahai sahabatku, saya adalah Al-Quran yang dulu senantiasa engkau baca. Engkau di dunia jadikan saya sahabat, maka kemudian sekarang di hari ini tidak ada teman bagimu, maka saya akan kemudian menjadi teman selama-lamanya di sini sampai kemudian engkau diberikan nikmat dengan dimasukkan surga kepada Allah SWT. Jemaah salat Jumat yang dirahmati Allah SWT, kemudian keutamaan-keutamaan yang akan kita dapat jika kita dekat dengan Al-Quran, yaitu kita jual beli dengan Rasul kepada kita jual beli dengan Allah SWT dengan jual beli yang tidak akan pernah rugi. Allah SWT berfirman dalam surah Al-Fatir ayat yang ke-28, alladzina yatsluna al-kitab wa aqamus salat wa anfiqu mimma razaqnahum yarjuna tijaratan lan tabura. Orang-orang yang senantiasa membaca Al-Quran, kemudian mendirikan salat dan menginfakkan sebagian hartanya di jalan Allah SWT, yarjuna tijaratan lan tabura. Mereka itu ada orang-orang yang mengharapkan bisnis dengan Allah SWT yang tidak akan pernah rugi. Jemaah sidang Jumat rahimakumullah, masih banyak lagi hadis-hadis yang kemudian berkaitan dengan kemuliaan Al-Quran dan manfaat yang akan kita dapatkan ketika kemudian kita berusaha untuk dekat bahkan cinta dengan Al-Quran. Tapi karena terbatasnya waktu dan ruang, maka tidak dapat khatib sampaikan semuanya. Mudah-mudahan kita semuanya Allah berkenan menjadikan kita mulia di dunia dan akhirat dengan Al-Quran. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat baginda agung Nabi Muhammad SAW di akhirat kelak, dan mudah-mudahan Allah berkenan untuk memuliakan kita di dunia dan akhirat dengan Al-Quran. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minna wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kama qala ta'ala fi kitabihil karim, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك أنت السميع قريب مجيب الدعوة ويا قاضي الحاجات. ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا وفي القبر مونسا وفي القيامة شفيعا وعلى الصراط نورا وإلى الجنة رفيقا ومن النار سترا وحجابا وإلى الخيرات كلها
دليلا وإماما بفضلك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر. سماكم الصلاة.